Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang peran dan fungsi tata usaha di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan tata usaha menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan, dalam manajemen suatu lembaga pendidikan. Ibaratnya di suatu rumah, maka tata usaha itu ibarat suatu dapurnya, di mana meskipun dia keberadaannya jarang terlihat, namun dia menjadi penunjang yang memang diperlukan agar suatu sekolah ini bisa, suatu lembaga pendidikan bisa berjalan dengan baik. Ibarat pada suatu lembaga, tata usaha ini adalah kantornya, di mana berbagai kegiatan administratif, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kearsipan, dengan pengarsipan dan lain sebagainya, yang akan menjadi penyokong dalam berjalannya suatu lembaga pendidikan itu dilakukan di tata usaha. Oleh karena itu, tata usaha di suatu lembaga pendidikan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Lalu apa peran dan fungsinya? Yang pertama kita akan berbicara fungsi dari tata usaha terlebih dahulu. Fungsi dari tata usaha, ya, di sini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah bagian tata usaha memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada pimpinan. Dalam hal ini adalah kepada kepala sekolah. Di sini bagian tata usaha memiliki kewajiban, memiliki fungsi apa dia? Dia bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pimpinan. Dalam ini adalah kepala sekolah. Kebutuhan datanya, kebutuhan administrasinya, kebutuhan lain yang mungkin diperlukan oleh kepala sekolah dalam rangka menjalankan, dalam rangka melakukan fungsi-fungsi manajerialnya. Kemudian yang kedua adalah bagian tata usaha juga memiliki fungsi untuk memberikan bantuan kepada guru. Dalam hal ini, bantuan yang dimaksud adalah bantuan-bantuan yang utamanya berkaitan dengan administrasi proses belajar mengajar. Seperti misalnya menyiapkan daftar hadir siswa, misalnya. Menyiapkan administrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, misalnya. Itu menjadi fungsi dari bagian tata usaha. Kemudian selain itu, selain kepada guru, bagian tata usaha juga memiliki fungsi untuk melayani siswa. Melayani siswa. Dalam hal ini, pelayanan kepada siswa terutama berkaitan dengan misalnya pembayaran SPP, misalnya. Kemudian kebutuhan administrasi lain misalnya membuat surat keterangan dan lain sebagainya. Fungsi yang lainnya adalah menyediakan keperluan belajar. Menyediakan keperluan belajar seperti tadi misalnya ketika akan belajar di kelas maka dibutuhkan daftar hadir siswa, maka sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, keperluan tersebut harus disiapkan oleh bagian tata usaha. Kemudian juga misalnya butuh buku-buku misalnya. Nah, buku yang dibagikan ke siswa, maka bagian tata usaha bekerja sama dengan bagian perpustakaan menyediakan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagian tata usaha itu memiliki fungsi mengatur dan memelihara perlengkapan sekolah. Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang ada di sekolah berada di bawah kendali data-datanya, kemudian SOP-nya, bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya itu berada di bagian tata usaha. Meskipun mungkin nantinya bagian tata usaha mendelegasikan tugas dan wewenang kepada masing-masing, misalnya ketika itu adalah
sarpras di bagian laboratorium, maka tugas dan wewenangnya diberikan ke pemeliharaan, kemudian bagaimana pengelolaan sarpras yang ada di lab, maka petugas lab diberikan tugas dan wewenang tertentu untuk mengelolanya. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari tata usaha di sekolah menurut Kopri. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, bagian tata usaha akan banyak sekali berkaitan dengan penyediaan data. Data siswa, data kelas, data keuangan, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal ini, pengelola tata usaha, petugas tata usaha itu harus memiliki pengetahuan terkait transparansi versus kerahasiaan. Dalam hal ini apa maksudnya? Pengelola tata usaha harus memiliki pengetahuan, harus mengetahui mana data yang boleh dibuka, mana data yang memang itu harus terbuka kepada yang boleh dilihat oleh siapa saja, mana data yang dia bersifat rahasia. Tentu transparansi dan kerahasiaan ini akan berbeda bagi setiap sivitas yang membutuhkan data tersebut. Misalnya, apakah data keuangan sekolah boleh dibuka untuk siswa? Atau hanya untuk guru saja? Atau bahkan hanya untuk pimpinan saja? Nah, ini perlu diketahui oleh pengelola tata usaha. Dalam hal ini, data yang boleh dilihat oleh pimpinan, yang boleh dilihat oleh guru, dan yang boleh dilihat oleh peserta didik atau oleh masyarakat umum tentu akan berbeda. Misalnya oleh pimpinan. Pimpinan bisa misalnya melihat data-data kepegawaian, data-data kesiswaan. Data kepegawaian di sini berkaitan dengan misalnya latar belakang pendidikan pegawainya seperti apa, kemudian bagaimana pengalaman kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian kesiswaan, ini berkaitan dengan apakah yang bersangkutan berasal dari keluarga kurang mampu, latar belakang keluarganya seperti apa, pekerjaan orang tuanya seperti apa. Itu boleh dibuka untuk pimpinan, dalam ini adalah kepala sekolah. Data keuangan, ya, uang masuk, uang keluar, dan lain sebagainya itu boleh untuk pimpinan. Perlengkapan dan inventaris sekolah, ya, keberadaan sarpras yang ada di sekolah, mana yang dalam kondisi baik, mana yang dalam kondisi buruk perlu perbaikan, dan lain sebagainya, itu boleh. Kurikulum dan evaluasi belajar, kegiatan ekstrakurikuler, humas, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pimpinan hampir semua, ya, bisa dikatakan semua data itu boleh untuk dilihat oleh pimpinan karena dia sebagai top leadernya, sebagai manajernya, ya. Dalam hal ini kepala sekolah berhak untuk mengetahui bagaimana kondisi sekolah. Lalu bagaimana dengan guru? Apakah data-data tadi boleh dibuka untuk guru? Tidak semua. Nah, kepada guru, ya, data-data yang kepada guru misalnya yang boleh dilihat, yang boleh dibuka adalah misalnya data siswa misalnya. Karena guru akan berhubungan langsung, akan bersentuhan langsung dengan siswa, maka guru perlu mengetahui terkait data siswa, latar belakangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian kemajuan belajar siswa juga perlu diketahui oleh gurunya. Data kehadiran siswa, data kelas, dan lain sebagainya. Di sini terlihat bahwa misalnya data keuangan tidak semuanya bisa dilihat oleh guru. Ya, karena ini berkaitan dengan proses-proses manajerial. Tidak semuanya boleh dilihat. Mungkin kalau beberapa waktu lalu ada peraturan bahwa dana BOS itu penggunaan dana BOS itu harus transparan. Mungkin itu boleh hal-hal yang seperti itu ketika memang diwajibkan untuk transparan. Tapi ketika dia tidak masuk ke dalam ranah tersebut, maka ya harus dirahasiakan. Nah, apalagi kepada peserta didik.
Peserta didik boleh meminta data siswa, tapi data siswa yang dimaksud adalah siswa dirinya sendiri, data pribadi yang bersangkutan. Tidak boleh misalnya peserta didik ingin tahu data pribadi teman-temannya. Itu harus dirahasiakan. Kenapa? Karena jika data-data pribadi milik teman-temannya itu dibuka juga, akan memberikan kesempatan, akan menciptakan, berpotensi untuk menciptakan kesenjangan sosial. Oleh karena itu ada hal-hal yang memang harus ditutupi. Kemudian yang kedua terkait kelengkapan alat. Ada alat apa saja, ada sarpras apa saja yang boleh digunakan oleh peserta didik, itu boleh, silakan. Jika itu misalnya buku-buku apa saja yang boleh digunakan, itu silakan dibuka kepada peserta didik. Kemudian data pemakaian alat, misalnya ketika si A ingin meminjam bola untuk olahraga misalnya, untuk pelajaran olahraga misalnya, ketika bola tersebut tidak sedang berada di tempat, tidak sedang berada di gudang, maka peserta didik berhak untuk tahu siapa yang menggunakannya, siapa yang memakainya, bagaimana cara memakainya, dan lain sebagainya. Itu perlu untuk dibuka kepada peserta didik. Selain data-data tersebut, alangkah baiknya untuk tidak disampaikan kepada peserta didik, karena itu berkaitan dengan kegiatan manajerial yang ada di sekolah. Jadi peserta didik tidak harus tahu, tidak perlu tahu. Nah, berkaitan dengan data, transparansi data. Ya, artinya apa di sini? Bagian tata usaha harus mengetahui batas-batas, ya, batas-batas kerahasiaan, batas-batas transparansi data yang mereka miliki. Ya, jangan mentang-mentang saat ini adalah era keterbukaan publik, kemudian semua datanya dibuka. Tidak seperti itu. Tetap ada batasan-batasannya. Tetap ada batasan-batasannya. Lalu bagaimana perannya? Bagaimana peran tata usaha di sekolah? Nah, bagian tata usaha memiliki peran yang sangat krusial di suatu lembaga pendidikan. Di antaranya adalah ada 3 peran pokok. Ya. Ada 3 peran pokok bagian tata usaha. Yang pertama adalah melayani pekerjaan operatif melalui penyediaan data dan informasi. Jadi melayani keberlangsungan, ya, melayani keberlangsungan berbagai kegiatan yang ada di suatu lembaga pendidikan melalui penyediaan data dan informasi. Oleh karena itu, tata usaha menjadi salah satu pusat informasi yang ada di sekolah, pusat data yang ada di sekolah. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Yang kedua, menyediakan kebutuhan informasi pimpinan untuk mengambil keputusan. Seperti tadi, misalnya akan ada bantuan misalnya, atau pimpinan ingin mengajukan bantuan kepada kepada dinas pendidikan misalnya. Tentu sebelum mengajukan bantuan, kepala sekolah perlu mengetahui bagaimana kondisi real di lapangan, kondisi sekolah yang dia pimpin, yang dia kelola. Untuk itu perlu data-data dukung, sehingga bisa mengambil keputusan bantuan yang seperti apa yang akan diajukan. Kemudian yang terakhir, peran TU adalah melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi sekolah. Ya. Tanpa adanya tata usaha, maka kelancaran kegiatan yang ada di sekolah, kelancaran kehidupan yang ada di sekolah itu akan terhambat. Misalnya, ketika ada inspektorat datang, misalnya inspektorat datang ingin melihat apakah dana pos digunakan dengan baik. Tentu data-datanya ada di bagian tata usaha. Ketika bagian tata usaha tidak ada atau tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan kesulitan data-data tersebut untuk ditemukan. Sehingga mengakibatkan akan banyak sekali temuan. Oleh karena itu, dalam hal ini bagian tata usaha itu perlu dikelola dengan proses manajemen yang sesuai, ya, dengan proses manajemen yang baik. Sehingga ketika
kemudian dibutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan sekolah, bagian tata usaha bisa langsung menyampaikan ini datanya, ini informasinya yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut bisa membaca buku-buku ini untuk belajar lebih lanjut. Demikian materi atau demikian video tentang peran dan fungsi tata usaha di sekolah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.